Hai Bunda, mari mengenal stunting. Apa sih stunting itu? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh yang terjadi pada anak di bawah usia 2 tahun yang disebabkan kekurangan gizi kronik pada rentan waktu yang lama. Stunting mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak sehingga tinggi badan mereka lebih rendah dan tubuh mereka lebih kecil dari standar usianya atau anak normal lainnya. Sudah pernah melihat anak yang lebih kecil daripada seumurannya? Pastinya sudah sering kan? Lalu sebenarnya bagaimana kejadian stunting di Indonesia? Tahukah Bunda, 5 dari 10 ibu hamil yang kekurangan gizi dan mengalami anemia melahirkan anak yang stunting. Pada 2019, tercatat angka kejadian stunting di Indonesia sebesar 27,7%, yang berarti ada 28 dari 100 anak yang terkena stunting loh Bun. Banyak sekali bukan? Pantas saja kita sering menemukan anak yang stunting di Indonesia. Dengan kita mengetahui prevalensi kejadian stunting yang tinggi di Indonesia, lalu apakah anak kita terbebas dari risiko stunting? Mari kita kenali gejala, sebab, dan akibat dari stunting agar kita dapat menghindari stunting pada anak. Gejala stunting yang Bunda wajib tahu. Yang pertama, anak berbadan lebih pendek dari usianya. Pada kejadian ini, anak akan terlihat lebih kecil dari teman sebayanya. Yang kedua, berat badannya rendah. Yang ketiga, pertumbuhan gigi dan tulangnya lambat Bunda. Tentunya pertumbuhan gigi bayi ini berbeda-beda waktunya, tapi normalnya gigi bayi akan tumbuh pada usia 6 bulan. Lalu apa sebenarnya penyebab stunting? Yang pertama, anak terkena penyakit infeksi berulang saat bayi. Yang kedua, gizi tidak terpenuhi dengan baik selama ibu hamil. Yang ketiga, lingkungan rumah yang tidak sehat atau kebersihan yang kurang baik. Selanjutnya, bagaimana dampak atau akibat anak yang terkena stunting ini? Yang pertama, terganggu pertumbuhan fisiknya, sehingga tidak bertumbuh dengan optimal. Yang kedua, terganggu perkembangan otaknya. Hal ini mengakibatkan tingkat kecerdasannya rendah. Yang ketiga, produktivitas dan kreativitas anak akan terhambat. Hal ini dapat menurunkan peluang prestasi anak di sekolah. Yang keempat, imunitas anak rendah. Dan yang kelima, berisiko terkena penyakit degeneratif seperti jantung dan hipertensi. Wah, bagaimana Bunda? Berbahaya bukan dampak dari stunting ini? Lalu pasti Bunda bertanya-tanya, apakah stunting ini dapat disembuhkan? Dan untuk jawabannya, stunting pada anak ini tidak dapat disembuhkan Bunda. Namun, dapat dilakukan perbaikan gizi yang optimal untuk meningkatkan kualitas hidupnya ke depan. Adapun hal-hal yang bisa kita lakukan untuk pencegahan adalah penuhi gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. 1000 HPK ini terhitung dari awal ibu hamil hingga anak berusia 2 tahun. Selanjutnya, bentuklah pola hidup yang sehat, seperti menjaga kebersihan rumah dan sanitasi yang baik. Lalu, berikan pola asuh yang baik pada anak. Tentunya, Bunda perlu belajar tentang parenting anak sehingga dapat mengurus anak dengan baik. Beri mereka ASI eksklusif selama 6 bulan, dilanjut pemberian empasi dengan gizi yang seimbang ya Bunda, mulai dari 6 bulan hingga 2 tahun. Dan yang terakhir, pantau tumbuh kembang anak seperti berat badannya dan juga tinggi badannya. Setelah mengetahui semuanya, lalu bagaimana menurut Bunda tentang stunting? Dan tentunya banyak sekali Bunda kerugian yang akan berdampak juga pada negara kita ke depan dengan generasi yang stunting. Yuk mari Bunda, cegah putra-putri kita dari stunting dan wujudkan bersama Indonesia yang bebas stunting.